Halo anak-anak, kita berjumpa kembali di materi persamaan garis lurus bagian kedua. Yang akan kita pelajari hari ini menentukan gradien dari persamaan garis dan menentukan gradien dari dua titik. Sebelumnya, persamaan garis lurus disebut juga persamaan linear dua variabel, yaitu persamaan yang memuat dua variabel, pangkat tertinggi dari masing-masing variabelnya 1, dan grafiknya berupa garis lurus. Contoh, di sini ada 3x dikurangi 2y ditambah 6. Ini merupakan persamaan garis lurus dalam variabel x dan y. Ini pangkatnya 1, ini juga pangkatnya 1. Kemudian ada 2a ditambah 5b sama dengan 10. Ini juga persamaan garis lurus, variabelnya a dan b. Nah, variabel A dan variabel B masing-masing berpangkat 1. Kemudian ada Y sama dengan setengah X dikurangi 15. Ini juga adalah persamaan garis lurus variabel X dan Y. Nah, kalian bisa lihat di sini, pangkat tertinggi dari variabel-variabel tersebut adalah 1. Oke. Nah, bentuk umum persamaan garis lurus atau kita singkat PGL. Dibedakan menjadi dua bentuk ya. Yang pertama, ini bentuk persamaan garis lurus Y sama dengan MX ditambah C. Dengan M adalah koefisien dari X dan C adalah suatu konstanta atau nilai tetap, ya, suatu bilangan. Yang kedua, bentuk umumnya ada AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Dengan A koefisien X, B koefisien Y, nah C adalah konstanta atau nilai tetap. Nah, sekarang kita bahas gradien. Definisi gradien itu apa? Kita lihat di sini. Di sini kita punya gambar tangga ya. Tangga ini kita anggap garis lurus, maka nilai kemiringan tangga dapat ditentukan dengan perbandingan tinggi tembok dengan jarak kaki tangga, ini kaki tangga dari tembok. Nah, maka ini ya, kemiringan tangga itu disebut gradien. Oke, gradien itu berarti kemiringan. Oke, kita lihat lagi. Di sini kita punya gambar yang tadi ya, kita dapat menyimpulkan gradien adalah bilangan yang menyatakan kecondongan atau kemiringan suatu garis yang merupakan perbandingan antara komponen Y dan komponen X. Nah, ini Y itu kan garis vertikal, sedangkan X garis mendatar. Maka gradien di sini kita bisa katakan perbandingan antara komponen Y dan komponen X. Jadi, Y per X. Garis dengan persamaan Y sama dengan MX memiliki gradien M. Jadi gradien itu adalah koefisien X. Gradien itu koefisien X, namun dalam bentuk Y sama dengan MX. Nah, sekarang menentukan gradien bila diketahui persamaannya AX ditambah BY sama dengan C. Anak-anak, kalau kita memiliki persamaan garis atau bentuk umum yang tadi ini, Y sama dengan MX ditambah C, di sini gradiennya bisa langsung kita tentukan, yaitu M. Nah, sekarang kalau persamaannya bukan seperti ini, bukan Y sama dengan MX ditambah C, maka persamaan itu harus diubah dulu ke bentuk umumnya. Bentuk umumnya yaitu ini, Y sama dengan MX ditambah C. Nah, di sini contoh garisnya ya, AX ditambah BY sama dengan C. BY sama dengan, nah AX ini kita pindah ruas. Positif AX menjadi negatif AX ditambah C. Kenapa yang kita pindah yang ada X-nya? Karena kita akan mengubah ke bentuk ini. Y di sebelah kiri,
X dan C ada di sebelah kanan. Nah, karena AX ini ada di sebelah kiri, maka harus kita pindah ke sebelah kanan. Oke. Kemudian koefisien Y di sini 1. Nah, kalau di sini koefisiennya B, maka kita bagi dengan B ya. BY dibagi B sama dengan 1Y. Sama dengan ya, negatif A dibagi B negatif A per B. X, ini koefisiennya. Ditambah C dibagi B sama dengan C per B. Nah, koefisien X di sini apa? Koefisiennya adalah negatif A per B. Ini gradiennya. Jadi, ya, gradien persamaan garis AX ditambah BY sama dengan C adalah negatif A per B. Untuk lebih jelasnya, kita kasih contoh ya. Oke. Ingat, sebelum Ibu memberi contoh, kalau kita mau mencari nilai gradien dari bentuk persamaan garis, maka harus dibuat dalam bentuk umum persamaan garis lurus. Yaitu apa tadi? Betul, Y sama dengan MX ditambah C. Dan koefisien Y-nya harus 1. Di sini koefisien Y-nya harus 1. Y-nya ada di sebelah kiri. Kemudian yang mengandung X dan C itu ada di sebelah kanan. Ini adalah bentuk umum persamaan garis lurus. Oke, kita kasih contoh biar lebih jelas. Tentukan gradien dari persamaan garis Y sama dengan 9X min 5, 2Y sama dengan 5X min 1, dan 3X dikurangi 4Y sama dengan 10. Nah, kita jawab satu persatu ya. Y sama dengan 9X dikurangi 5. Nah, ini sudah merupakan bentuk umum persamaan garis lurus, jadi tidak perlu kita ubah-ubah lagi. Koefisien Y-nya sudah 1, kemudian X dan C-nya sudah ada di sebelah kanan. Nah, jadi kita tinggal menuliskan ya gradiennya. Gradien itu koefisien X ya, ini. Nah, jadi koefisien X-nya kan 9. Jadi nilai M-nya atau gradiennya sama dengan 9. Nah, oke ya. Kemudian, soal yang kedua. 2Y sama dengan 5X dikurangi 1. Ini belum merupakan bentuk umum persamaan garis lurus. Kenapa? Ya, karena di sini koefisien Y-nya sama dengan 2. Tadi syaratnya koefisien Y harus sama dengan 1. Nah, supaya koefisiennya bernilai 1, kita harus membaginya dengan 2. 2-nya dapat dari mana? Ini, dari sini. Nah, kita tulis lagi. 2Y dibagi 2 sama dengan, nah ini 5X dikurangi 1, ini dibagi 2. Kalau ruas kiri dibagi 2, ruas kanan juga harus dibagi 2. Nah, 2Y dibagi 2, 1Y, atau kita tulis Y, sama dengan 5 dibagi 2, 5 per 2X, ini ada X-nya. Kita tuliskan kembali X-nya di sini. Nah, kemudian dikurang 1 dibagi 2, ya 1 per 2 atau setengah. Nah, tadi gradien itu adalah koefisien X ini. Jadi M-nya sama dengan 5 per 2. Nilai konstanta atau nilai C-nya berapa? Ini, negatif setengah. Bagaimana? Apakah sudah paham? Baik, kita lihat contoh yang ketiga. 3X dikurangi 4Y sama dengan 10. Ini belum bentuk umum PGL. Kenapa? Karena di sini X-nya masih ada di sebelah kiri, kemudian koefisien Y-nya juga masih negatif 4. Nah, sekarang kita tulis nih, 3X dikurangi 4Y sama dengan 10. Mana yang kita pindahkan? Betul, yang kita pindahkan ini yang ada X-nya duluan. Positif 3X dipindah ke sebelah kanan, positif jadi negatif, betul. Ini tetap ya, negatif 4Y ini.
dia tidak pindah kemana-mana, maka kita tuliskan kembali. Negatif 4Y sama dengan, nah tadi positif pindah jadi negatif ya. Negatif 3X, ini positif 10 ya, plus 10. Sekarang kita lihat koefisien Y-nya. Koefisien Y-nya di sini negatif 4. Maka harus kita bagi dengan, ya, dengan negatif 4. Nah, negatif 4Y per 4 per negatif 4 sama dengan negatif 3X ditambah 10 dibagi sama. Kalau di sini negatif 4, di sini juga dibagi dengan negatif 4. Oke. Negatif 4Y dibagi negatif 4. Ini habis. Tinggal 1Y atau Y saja. Sama dengan, nah kita harus teliti dalam membagi ini. Negatif 3X dibagi negatif 4. Min dibagi min, positif. 3 dibagi 4, 3 per 4. 3 per 4, X. Ini ada X-nya ya. 3 per 4, X. Nah, positif dibagi negatif. Kita lihat tandanya dulu. Positif bagi negatif, betul negatif ya. Lalu 10 dibagi 4, ya 10 per 4. Kita tulis dalam bentuk pecahan saja, tidak perlu kalian bagi ya anak-anak. Y sama dengan 3 per 4X dikurangi, ya ini kita sederhanakan saja, 10 per 4 itu 5 per 2. Nah, Y sama dengan M X plus C. Nah, jadi nilai gradiennya 3 per 4. Gradien itu koefisien X ya, ini koefisiennya 3 per 4. Nilai C atau konstantanya yang di belakang ya, konstanta bilangan tanpa variabel ya, negatif 5 per 2. Begitu anak-anak ya. Baik. Sekarang kita menentukan gradien dari grafik atau dari gambar garis lurus ya. Di sini ada kondisi khususnya, yaitu garis yang melalui 0,0 dan titik tertentu, titik X, Y. Di sini Ibu ambil contoh titiknya 4,2. Nah, maka gradien garis yang melalui titik 0,0 dan X, Y, gradiennya ini tinggal kamu bandingkan saja antara Y dengan X ya. Y per X. Y-nya 2. X-nya 4 gitu ya. Nah, jadi nanti ini gradien garis ini yang melalui 0,0 dan 4,2 adalah betul 2 per 4 atau 1 per 2 ya. Nah, contoh soal 1 nih. Ini ada sebuah garis K namanya. Ini dia melalui 0,0 dan melalui 3,2. Tentukan gradien garis K yang melalui 0,0 dan 3,2. Betul. Kita tinggal menjawab, yaitu M sama dengan Y dibagi X. Y-nya berapa? Oke, Y-nya 2. X-nya betul 3. Jadi gradiennya sama dengan 2 per 3. Tuh. Contoh yang kedua. Kita punya garis L sekarang ya. Garis L melalui 0,0 dan melalui titik negatif 3,3. Betul. Maka gradiennya adalah betul Y per X. Y-nya 3, X-nya negatif 3. 3 dibagi negatif 3 sama dengan negatif 1. Betul sekali. Oke, anak-anak sekarang gimana kalau ada 2 titik? Tapi titik yang satu bukan 0,0, tapi titik tertentu. Nah, di sini ya. Gradiennya sama ya, Y per X. Hanya karena dia ada 2 titik ya, maka kita buat perubahannya. Perubahannya yaitu Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Ya. Jadi gradien itu perubahan juga. Contohnya, tentukan gradien garis melalui titik A 1,2 dan B 3,0. Mari kita jawab. Titik A 1,2, titik B 3,0. Nilai X1-nya adalah
yang pertama ditulis ini ya, 1, ini Y1, lalu X2-nya 3, Y2-nya 0. Nah, M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 kurang X1. Kita tinggal masukkan. Y2-nya 0 dikurangi Y1-nya 2 per X2-nya 3 dikurangi X1-nya 1. Oke, sama dengan 0 dikurangi 2 sama dengan negatif 2. 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Maka hasilnya negatif 2 dibagi 2 sama dengan negatif 1. Oke. Jadi nilai gradiennya atau M sama dengan negatif 1. Berikutnya, tentukan gradien garis yang melalui titik C negatif 4, negatif 10 dan D 6, negatif 3. Oke, kita punya titik C negatif 4, negatif 10, D 6, negatif 3 ya. Seperti tadi kita tentukan nilai X1 dan X2-nya ya. Y1 dan Y2-nya. Ini X1 negatif 4, Y1 negatif 10, kemudian X2 6, Y2 negatif 3. Kita masukkan dalam rumusnya ya anak-anak, Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Y2-nya negatif 3 dikurangi min 10 per 6 dikurangi X1-nya negatif 4 sama dengan. Nah, hati-hati di sini kalau kita bekerja dengan bilangan negatif ya anak-anak, kita harus lebih teliti. Ini sama dengan negatif 3 min menjadi plus 10 per 6 min menjadi positif 6 ditambah 4 sama dengan negatif 3 ditambah 10 adalah betul 7 per 6 ditambah 4 10. Jadi nilai gradiennya adalah 7 per 10 atau 0,7. Hati-hati ya anak-anak kalau kita bekerja dengan bilangan negatif, kalian harus lebih teliti. Bagaimana, paham? Oke. Nah, sekarang kalian mengerjakan soal-soal berikut ini, gunakan caranya dan kerjakan di buku latihan. Oke? Terima kasih anak-anak.